Bertemu lagi bersama kami pada percobaan interferometer Michelson-Morley. Percobaan ini untuk menentukan panjang gelombang dari sinar laser helium neon yang mengalami interferensi. Sebelum kita melakukan percobaan interferometer, mari kita pelajari terlebih dahulu eksperimen yang dilakukan oleh Albert Abraham Michelson dan Edward William Morley. Ilmuwan zaman dulu berpikir bahwa ada zat tak terlihat bernama luminiferous ether yang ada di segala tempat, bahkan di luar angkasa sebagai perantara cahaya. Namun, karena keberadaan ether ini masih sebuah hipotesa, maka dilakukanlah sebuah eksperimen oleh Michelson dan Morley pada tahun 1887 dengan menggunakan alat interferometer untuk membuktikan bahwa ada suatu medium yang dibutuhkan cahaya untuk merambat. Mereka menghadapkan sumber cahaya kepada semi-silvered mirror dengan sudut 45 derajat yang di belakangnya disimpan dua cermin. Mereka menggunakan alat interferometer untuk mendeteksi cahaya yang dihasilkan. Apabila sumber cahaya dinyalakan, cahaya akan menembus semi-silvered mirror sehingga cahaya terpisah menjadi dua. Setiap cahaya akan memantul dari kedua cermin, kemudian kembali lagi ke silvered mirror dan cahaya menjadi bersatu, yang selanjutnya diteruskan ke reseptor untuk mengukur kekuatannya. Namun, setelah dicoba berulang-ulang dengan menggeser letak sumber cahayanya, ternyata kekuatan cahaya yang dideteksi masih sama. Hal inilah yang membantah hipotesa mereka tentang keberadaan ether yang mempengaruhi cepat rambat cahaya. Dengan kata lain, mereka menyimpulkan bahwa keberadaan ether itu tidaklah benar. Cepat rambat cahaya adalah sama untuk semua arah, dan cahaya adalah gelombang yang dapat terhantar tanpa adanya sebuah medium. Pada dasarnya, percobaan interferometer ini menggunakan prinsip interferensi dan superposisi gelombang. Sebetulnya percobaan tentang interferometer ini telah dipelajari di sekolah menengah atas pada materi interferensi kelas 11. Sesuai dengan tujuan eksperimen kali ini, maka alat dan bahan yang diperlukan adalah sebagai berikut. Alat dan bahan yang digunakan pada percobaan ini adalah sebagai berikut. Laser helium neon sebagai sumber sinar, pemfokus sinar, alat interferometer Michelson-Morley yang terdiri dari cermin untuk memantulkan sinar optik, beam splitter untuk membagi berkas cahaya, kondensator untuk menyamakan lintasan sinar optik, micrometer untuk mengukur beda lintasan sinar optik, counter untuk menghitung pola fringe yang terbentuk. Alat dan bahan yang digunakan disusun seperti berikut. Kemudian, mengatur setiap posisi alat dan bahan sehingga terbentuk pola interferensi lingkaran pada layar. Setelah terbentuk pola yang paling jelas, mengukur posisi awal dengan menggunakan micrometer screw. Melakukan perhitungan fringe pola interferensi lingkaran yang terbentuk dengan memutar bagian pemutar micrometer screw secara perlahan. Untuk memudahkan perhitungan dapat dibantu dengan menggunakan counter. Mengukur posisi akhir dengan micrometer screw, mencatat hasil pengukuran dan mengulangi perhitungan fringe pola interferensi untuk jumlah yang sama dan berbeda. Untuk menentukan panjang gelombang dari percobaan ini adalah dengan persamaan berikut. Dengan delta D sebagai perubahan posisi lintasan sinar optik yang diukur dengan micrometer screw. Dari percobaan yang telah dilakukan, diperoleh data sebagai berikut. Pengolahan data untuk N sama dengan 200 diperoleh panjang gelombang 633,30 nanometer. Dengan ketidakpastian 5,70 nanometer dengan kesalahan relatif 0,90%. Untuk N sama dengan 600,
diperoleh panjang gelombang 622,20 nanometer dengan ketidakpastian 19,24 nanometer dan kesalahan relatif 3,09%. Pun pengolahan data untuk N sama dengan 1000 diperoleh panjang gelombang 626,60 nanometer dan nilai ketidakpastian 11,55 nanometer dengan kesalahan relatif 1,84%. Nah, selanjutnya kita akan menganalisis hasil pengolahan data. Panjang gelombang sinar laser helium neon menurut literatur adalah sebesar 6.328 angstrom, setara dengan 632,8 nanometer. Sedangkan berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, diperoleh bahwa panjang gelombang sinar laser helium neon adalah berikut ini. Artinya, terdapat sedikit perbedaan panjang gelombang sinar laser helium neon dari hasil percobaan dengan nilai pada literatur. Perbedaan ini bisa saja disebabkan oleh beberapa faktor seperti alat interferometer yang sangat sensitif, kesulitan dalam mendapatkan pola interferensi lingkaran yang berpusat di tengah layar karena posisi sinar laser dengan cermin yang kurang lurus, atau kuantitas penghitungan perubahan pola interferensi yang sangat banyak dan kesalahan pada saat pembacaan skala mikrometer sekrup. Nah, sobat fisika, demikianlah hasil analisis data percobaan kita kali ini. Dari analisis tersebut, sesuai tujuan percobaan di awal, kita telah memperoleh nilai panjang gelombang sinar laser helium neon. Finally, that's all our experimental video. Thank you for watching for all of you and see you in the next video.